Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mengerjakan review jurnal, mempresentasikan review jurnal serta esai perkembangan oceanografi di Indonesia. Nah, itu sebagaimana eh, mengerjakan remedial oceanografi. Nah, di sini ada jurnal pertama, yaitu A Global Wave Parameter Database for Geophysical Application. Part 1, Wave Current Turbulence Interaction Parameter for the Open Ocean. Nah, jurnal ini membahas mengembangkan basis data global parameter gelombang laut yang diperoleh dari model numerik tervalidasi untuk mendukung berbagai aplikasi geofisika seperti interaksi gelombang, arus, dan turbulensi laut. Basis data ini mencakup parameter penting seperti ketinggian, arah, periode, gelombang, serta tekanan dasar dan stres permukaan, disusun dalam format yang mudah diakses, kompatibel dengan model iklim dan oceanografi lainnya. Studi ini menjadi acuan penting bagi validasi model pengembangan energi laut dan kalibrasi penginderaan jauh, meskipun masih diperlukan penyempurnaan dalam parameterisasi turbulensi dan validasi regional di berbagai kondisi oceanografi. Jadi itu untuk jurnal yang pertama. Di sini ada jurnal yang kedua, yaitu dengan judul Uncertainties due to transport parameter sensitivity in an efficient 3D ocean climate model. Jadi jurnal ini membahas pengulis mengusulkan model iklim 3 dimensi yang dirancang agar efisien secara komputasi, memungkinkan simulasi jangka panjang diselesaikan dalam waktu singkat. Metode ini digunakan untuk mengatasi dua tantangan utama, yaitu menentukan parameter berdasarkan data observasi, masalah inverse, dan menilai ketidakpastian proyeksi iklim akibat variasi dalam parameter transportasi laut. Dengan menjalankan 1000 simulasi ensemble, mereka menunjukkan bahwa ketidakpastian proyeksi bukan berasal dari satu parameter tunggal, melainkan dari interaksi kompleks antar parameter seperti difusi dan adveksi. Studi ini menegaskan bahwa peningkatan resolusi model saja tidak cukup untuk mengurangi ketidakpastian dan pentingnya pendekatan berbasis ensemble serta analisis sensitivitas menyeluruh dalam menghasilkan proyeksi iklim yang lebih akurat. Itu untuk jurnal kedua. Lanjut, di sini ada jurnal ketiga dengan judul Atlantic Climate Governance Oceanographic and Ecological Variability in the Barents Sea. Jadi studi ini menyoroti pengaruh variabilitas iklim Atlantik, khususnya North Atlantic Oscillation atau disingkat NAO, terhadap kondisi oceanografi yang ekosistem laut Barents merupakan sirkulasi atmosfer mempengaruhi arus laut, suhu permukaan, stratifikasi air, serta distribusi es laut yang berdampak langsung pada ketersediaan makanan dan dinamika biota seperti plankton, ikan kod, dan krill. Dengan analisis data iklim dan oceanografi jangka panjang, penulis menunjukkan bahwa perubahan fisik dan biologis saling terkait dalam satu sistem holistik. Temuan ini penting untuk mendukung konservasi prediksi ekosistem subarktik dalam menghadapi perubahan iklim. Lanjut ke jurnal yang keempat dengan judul Sea Surface Temperature Variability at the Scripps Instruction of Oceanography Pier. Jadi studi ini menganalisis variabilitas suhu permukaan laut SST harian selama beberapa dekade di dermaga Scripps Institution of Oceanography atau disingkat CIO San Diego, dengan fokus pada tren jangka panjang dan fluktuasi musiman hingga harian. Data menunjukkan sinyal musiman yang kuat dengan tren pemanasan konsisten terhadap perubahan iklim regional, serta munculnya anomali seperti marine heatwave yang kemungkinan pengaruh ENSO. Penulis menggunakan analitik statistik dan koreksi metodologi
untuk memastikan akurasi data meskipun terjadi perpindahan dermaga pada 1988. Hasil studi ini menegaskan pentingnya data in issue jangka panjang berbagai dasar variasi model iklim dan pemantauan perubahan lingkungan pesisir. Lanjut ke jurnal yang kelima, yaitu dengan judul Mechanism of Salinity Tolerance. Salinitas merupakan tekanan lingkungan serius yang menghambat pertumbuhan dan produktivitas tanaman, terutama di lahan irigasi dan daerah semi kering. Artikel Mechanism of Salinity Tolerance oleh Muns dan Tester 2008 menjelaskan bahwa tanaman merespons stres salinitas melalui dua fase, stres osmotik yang menghambat penyerapan air dan stres ionik akibat akumulasi ion Na+ dan Cl- yang bersifat toksik. Untuk menghadapi tantangan pertanian modern diperlukan pendekatan integratif antara fisiologi dan genetika dan sistem tanaman secara utuh. Untuk jurnal sudah selesai, sekarang kita beralih ke esainya, yaitu perkembangan ilmu oseanografi di Indonesia dengan judul itu. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari lebih 17.000 pulau dengan garis pantai mencapai lebih dari 81.000 km. Letak geografis yang strategis ini memberikan Indonesia peran penting dalam bidang oseanografi, baik dari sisi ekologi, ekonomi, maupun ilmiah. Dan Indonesia juga terletak di tropis, guys. Jadi negaranya itu membentang pokoknya di tengah-tengah bumi nih, garis khatulistiwa. Indonesia tuh di situ. Jadi kalau di garis khatulistiwa itu namanya daerah tropis. Sejarah perkembangan oseanografi di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan dan terus mengalami kemajuan berkat perkembangan teknologi serta perubahan struktur kelembagaan penelitian di tanah air. Tulisan ini bertujuan untuk membahas perjalanan dan kemajuan ilmu oseanografi di Indonesia. Next. Awal-awal pada masa kolonial dan ekspedisi awal, ilmu oseanografi di Indonesia berawal sejak 1904 melalui pendirian stasiun perikanan oleh Belanda. Berbagai ekspedisi seperti Snellius dan Gatela ikut mengumpulkan data laut penting. Jadi dimulainya pada tahun 1904 yang diekspedisikan oleh Snellius dan Galatea. Lalu lembaga dan pendidikannya tahun 1970 LAN dibentuk di bawah LIPI dan memperkuat riset kelautan. Pendidikan oseanografi dimulai di ITB, lalu berkembang di IPB, Undip, dan Unhas. Prof. Aprilani Sugiarto turut mendorong perkembangan ilmu kelautan. Lanjut ke era teknologi modern, riset laut kini memanfaatkan teknologi seperti satelit, pengendalian jauh, dan AUV. ITB dan BPT sudah menguji AUV untuk eksplorasi laut dalam. Jadi oseanografi sekarang kita tidak perlu terjun ke lokasi untuk mencari data gitu. Jadi bisa dari satelit kalau untuk zaman sekarang. Jadi kesimpulannya, perjalanan ilmu oseanografi di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat sejak era kolonial hingga masa kini, berawal dari dominasi ekspedisi asing dan institusi kolonial Indonesia. Kemudian membangun kemampuannya riset sendiri melalui pendirian lembaga nasional dan pengembangan pendidikan di bidang kelautan. Saat ini berkat kemajuan teknologi dan restrukturisasi lembaga riset, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat unggulan riset oseanografi di wilayah tropis dan Indo-Pasifik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur penelitian, serta kerjasama internasional menjadi faktor utama dalam memperkuat posisi strategis Indonesia di bidang ilmu kelautan global. Daftar pustaka. Thank you.
Jadi sekian untuk review jurnal dan review jurnal dan mempresentasikan esai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.